Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ini Mas, akhir-akhir ini tuh saya baca berita-berita yang membuat saya gelisah Mas ini Mas. Ada komedian yang dilaporkan gara-gara candaannya. Ada unggahan-unggahan canda di media sosial, padahal itu cerita lama yang pernah disampaikan Gus Dur waktu itu ya. Itu pun berujung dipanggil oleh aparat yang berwenang. Kegelisahan saya ini agak berlebihan nggak sih Mas? Masalahnya begini, mau berkomentar lewat medsos itu sekarang jadi makin ngeri-ngeri sedap gitu ya. Mau nulis opini lagi itu makin berhati-hati. Harus pinter tata kata, pemilihan diksi supaya tidak terjerumus. Ada kekhawatiran yang saya tidak tahu sumbernya, Mas. Mas Agus merasakan hal yang sama nggak sih, Mas? Khawatir, ada rasanya tapi nggak tahu sumbernya. Mirip apa nih ya? Mas? Ada rasanya tapi nggak tahu dari mana ini. Memang ini jadi persoalan yang kemudian banyak dibahas ya. Kemarin juga ada bintang Emon dituduh pakai narkoba ya, setelah dia melakukan kritik lewat video tentang kasus Novel Baswedan. Walaupun yang nuduh cuman akun nggak jelas ya, tapi saya kira itu teror juga ya, pasti ngeper juga dia. Nah, untungnya anak ini cerdas, itu dituduh pakai narkoba, langsung dia tes narkoba, hasilnya negatif dan dia upload. Tapi kan repot juga ya kalau kita harus melayani semacam itu untuk menjaga diri kita sendiri. Dituduh narkoba harus tes narkoba, dituduh HIV misalnya harus tes HIV, nanti lagi dituduh hamil dituduh PNS ikut tes PNS, belum buka padahal. Betul juga sih Mas. Padahal kan kritik berbalut komedi itu telah ada sejak zaman dulu ya Mas. Bahkan zaman kerajaan pun saya yakin sudah ada komedi itu. Siapa yang nggak kenal Abu Nawas coba? Kisah lucunya bersama Raja Harun al-Rasyid seringkali mengundang tawa gitu. Meskipun kritiknya luar biasa pedas, tapi hasilnya Raja pun ikut tertawa. Pernah ada suatu ketika beberapa kali si Abu Nawas kan ditantang oleh Harun al-Rasyid. Ujung-ujungnya apa? Si Raja juga akhirnya mengalah. Nah, sekarang persoalannya kita di tengah masyarakat yang makin gampang tersinggung ini. Gimana itu, Mas? Ya, ini menyedihkan ya. Padahal kalau kita lihat ya, di Orde Baru saja waktu itu grup lawak Warkop DKI misalnya juga sering menyentil pemerintah ya dari film-filmnya ya. Lalu ada Bagito ya. Bagito itu juga sering banget itu dalam pentasnya, walaupun waktu itu belum banyak di TV, dia sering juga mengkritik pemerintah dengan cara yang lucu ya. Dan di Orde Baru itu walaupun kayak begitu, Bagito itu pernah diundang loh sama Putin di Balai Sidang Jakarta sekitar tahun 94 ya. Bagito itu, Miing, Didin, dan Unang itu harus pentas di depan Putin, Pak Harto, menteri-menteri dan para jenderal. Ngeri dong ya. Nah, Miing juga pernah cerita ketika dia pentas itu, di belakang dia itu, di belakang panggung, dia sudah diperiksa dulu. Di belakang panggung itu ada dua perwira gitu ya, dan bawa pistol gitu. Nah, suasananya mencekam kan, gimana mau lucu itu.
Tapi waktu itu mereka mencoba melucu sekuat tenaga. Rupanya karena Pak Harto di depan itu nggak ketawa, suasana juga tetap hening. Gitu. Sampai suatu momen Miing itu melihat Pak Harto itu agak senyum simpul gitu ketika dia mengeluarkan joke. Nah akhirnya dia nekat bilang gini, Pak Harto, ini mohon maaf kalau Bapak nggak ketawa ini, semua yang hadir nggak ada yang berani ketawa ini Pak. Akhirnya Pak Harto ketawa, baru yang lain juga ikut ketawa, jenderal-jenderal ketawa, menteri ketawa. Jadi, tapi yang bisa kita lihat dari situ ini kan jenius ya joke-nya ya. Dia lucu, tapi sekaligus ada kritik yang disampaikan bahwa untuk ketawa pun itu harus dalam tanda petik seizin Pak Harto gitu. Luar biasa mereka bisa menertawakan apa ya, rasa tertekannya itu bisa diubah menjadi joke sendiri. Nah sementara sepertinya kita masih susah mencapai ke sana. Ternyata humor ini humor itu ternyata penting. Ujung dari semua amarah, ujung dari semua hal yang membuat kita berat, terbebani, itu ternyata bisa diringankan dengan humor. Humor memungkinkan orang itu bisa mengekspresikan sikapnya pada topik bahkan yang paling tabu sekalipun, paling sensitif sekalipun, hingga paling menakutkan sekalipun. Sepertinya humor ini bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk suatu kebuntuan gitu Mas. Entah tekanan, entah apa. Ketika sudah buntu, ternyata bisa kita tertawakan gitu. Apa kondisi-kondisi seperti itu. Persoalannya adalah sensitivitas kita saat ini, entah sebagai masyarakat, entah sebagai aparat, itu sepertinya seleranya perlu dilatih, Mas. Kira-kira cara melatih mereka gimana, Mas? Persis, kalau perlu kita ini bikin pelatihan humor gitu ya. Lokakarya peningkatan selera humor masyarakat di Kecamatan Dawar Blandong misalnya. Atau kalau perlu nanti di program prakerja itu, kartu prakerja itu kalau sudah aktif lagi ya, sekarang masih dihentikan sementara. Itu perlu ada kursus untuk humor gitu ya. Jadi ini perlu juga ya, kalau nanti sudah masuk dunia kerja tapi selera humornya kurang, itu bisa gampang konflik sama rekan kerjanya. Tapi kalau mau diamati sebenarnya pemerintah itu juga sadar humor, Mas. Kalau kita lihat itu ya di akun-akun medsos pemerintah itu banyak sekali yang menyelipkan humor ya saat menyampaikan sesuatu. Dan biasanya yang ada humornya itu justru menjadi viral dan nyampe ke masyarakat informasi yang mau disampaikan. Beda misalnya dengan akun-akun pemerintah yang adminnya itu kaku gitu ya. Nah itu paling yang nge-view sedikit, yang nge-like sedikit, followernya pun paling cuma pegawainya sendiri itu. Paling banter ditambah. Bahkan kita sendiri pernah punya presiden yang paling humoris, Mas. Gus Dur itu kurang apa coba? Bahkan di suatu kondisi yang pelik sekalipun, humor-humornya itu selalu keluar, jok-joknya itu selalu keluar. Iya, Gus Dur itu joknya banyak memang. Saking lucunya, tahun 86 itu malah Gus Dur itu pernah diminta untuk menulis kata pengantar ya untuk buku humor Mati Ketawa Cara Rusia itu. Saya kira masih ada itu di toko online kalau mau dicari. Di kata pengantar itu Gus Dur ya mengawali tulisannya itu dengan sebuah cerita
ya tentang Presiden Gonzales di Amerika Selatan. Nah, dia bilang presiden dari Republik Pisang lah. Nah, ceritanya nih presiden ini lagi berkuda, kemudian kepleset ya, sehingga dia hanyut ke sungai. Saat melewati sungai dia kepleset, hanyut ke sungai. Akhirnya dia hanyut terbawa ombak, terbawa arus. Sampai akhirnya dia ditemukan oleh seorang pemancing, dia diselamatkan. Nah, akhirnya si presiden ini kemudian bilang, wah, saya ini Presiden Gonzales, presiden negara Indi. Anda telah menyelamatkan saya. Jasa Anda begitu besar untuk pemerintah. Nah, sekarang sebutkan Anda ingin saya kasih hadiah apa? Nah, gitu. Begitu tahu itu Presiden Gonzales, nah pengailnya ini yang miskin ini langsung bilang, waduh, kalau saya nggak usah dikasih hadiah apa-apa. Hadiahnya ini aja, tolong jangan dikasih tahu siapa-siapa kalau saya yang menyelamatkan Anda. Kayaknya ini Mas, si pengail tadi takut dibully orang sekitarnya mungkin Mas. Iya, takut dibully ya. Mungkin presidennya nggak disukai kali. Gus Dur itu mungkin ingin membuat ini ya, sebuah joke yang orang bebas menafsirkan siapa saja presidennya. Jadi itu bisa terjadi untuk Presiden Gonzales di Republik Pisang, bisa di Republik mana, Vietnam ya, bisa di Amerika, bisa juga di Indonesia ya pada waktu itu. Kita nggak tahu ya, yang tahu hanya Gus Dur. Tapi memang banyak sekali di buku itu dibahas joke-joke terutama yang terkait dengan politik ya. Salah satunya kan yang banyak diceritakan itu soal ada seorang pria nih, ada seorang pria, dia kemudian berlari di lapangan merah dan teriak-teriak itu, Khrushchev babi gitu ya. Nah, Khrushchev itu Perdana Menteri Soviet waktu itu ya. Nah, akhirnya dia langsung ditangkap dan dihukum 21 tahun penjara. 1 tahun karena melecehkan nama baik Khrushchev ya, dan 20 tahun karena membocorkan rahasia negara. Jadi Khrushchev babi itu dalam joke itu adalah rahasia negara yang sudah ditutupi selama bertahun-tahun. Tapi itu Mas, humor-humor politik itu sekarang mulai agak ditabukan lagi ya. Humor Gus Dur kemarin aja sempat dipersoalkan juga Mas. Padahal Kapolri yang sebelumnya pun juga pernah menyampaikan joke itu juga, yang tentang 3 polisi yang jujur ya. Nah, itu joke-nya Gus Dur. Iya, tapi udah dilepaskan kan kemarin. Kapolda juga Mabes Polri sudah memberikan peringatan bahwa yang semacam itu tidak perlulah dilakukan tindakan hukum. Ya, saya kira ini pertanda baik ya. Ini kalau masyarakatnya, pemerintahnya makin suka humor, ini kan enak Mas. Hidup kita ini jadi makin lucu gitu. Mungkin lucu itu genetik ya Mas ya. Soalnya Ina ya, putrinya Gus Dur ini juga lucu juga ya. Jadi dari Gus Dur turun ke putri-putrinya, kayaknya nggak hanya Ina ya deh Mas yang bisa merespon kelucuan itu, merespon kritik itu dengan suatu canda, suatu kelucuan. Jadi kayaknya sudah turun temurun itu Mas. Iya. Anak Pak Jokowi saya kira juga lucu-lucu ya. Kita ngelihat Pak Jokowi dikritik atau dihina gitu, dia respon dengan lucu ya di Twitter, Kaesang dan Gibran ya. Tapi kalau anak Gus Dur itu memang dididik dengan kultur yang lucu ya, jadi memang menurun, bukan hanya genetis tapi juga
terdidik untuk punya selera humor gitu ya. Coba kalau kita lihat semasa Gus Dur masih hidup itu kan ketika sudah tidak menjabat itu juga sering sekali dihina-hina ya. Bukan hanya dikritik tapi dihina sampai ke persoalan fisik. Tapi nggak pernah itu kayaknya Gus Dur lapor polisi itu. Tahu nggak kenapa kalau Gus Dur itu dihina nggak nuntut ke polisi? Kenapa, Mas? Ya karena prinsipnya Gus Dur itu gini, gitu aja kok report. Repot, Mas. Repot ya.